kembali lagi dengan saya Eni Lestari. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai chapter 6. Nah, pada chapter 6 ini yaitu dengan tema MFCC dan Neural Network. Nah, pada praktikum kali ini, pada chapter 6 ini, seperti biasa kita akan memiliki dua tugas. Tugas yang pertama yaitu tugas teori. Tugas teorinya yaitu soal-soal yang biasa kita kerjakan dengan sesuai temanya masing-masing, dan tugas yang kedua yaitu praktek program. Nah, pada praktikum ini saya langsung saja masuk ke praktek program, yang mana nantinya tugas teori itu nanti saya akan jelaskan di percobaan pada latex saya, dan nantinya akan diupload ke GitHub. Nah, pada praktikum ini kita diminta untuk melakukan beberapa percobaan di sini. Mungkin kita langsung saja masuk ke dalam percobaannya yang saya coba di Spider. Nah, pada Spider ini, pada percobaan chapter 6 ini, langkah pertamanya di sini kita import terlebih dahulu, teman-teman. Import Librosa, lalu import si keras, lalu dan yang belum terimport dari teman-teman semuanya. Nah, apabila semuanya sudah terimport, maka modul-modul tersebut dapat dijalankan. Kita langsung run saja. Nah, apabila dia di sininya sudah run cell, maka otomatis yang bagian modul-modul ini sudah bisa dijalankan seperti itu. Baik, tunggu seperti ini dulu. Nah, oke, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam pembuatan fungsi MCC. Pada pembuatan fungsi MCC ini kita akan mengecek saja apakah sudah bisa berjalan atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Nah, nantinya di sini terdapat dia akan display dari Librosa, modul Librosa tadi, yang mana dia mempunyai si time waktu dalam penampilannya. Nah, nanti si size-nya, fix size-nya ada 10, size-nya 4 itu. Lanjutnya di sini dia akan ada titelnya yaitu song, dan di sini akan ditampilkan. Oke, kita langsung saja jalankan. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman ya. Ini sudah dapat berjalan. Coba kita lihat di bagian di bagian ya, udah bisa. Selanjutnya di sini kita coba menampilkan yang dari si data kita, yaitu data yang berada di bagian ini. Coba kita lihat langsung. Ini merupakan tampilan yang ada pada si bagian klasikal. Nah, klasikal ini kita lihat di bagian filesnya. Ada yang namanya dalam genres, ada yang namanya klasikal. Nah, klasikal inilah yang di-load oleh percobaan kali ini, yaitu klasikal 2 yang ini ya teman-teman. Berarti gambarnya yang ditampilkan adalah yang ini. Oke, pada bagian ini. Selanjutnya, pada percobaan selanjutnya kita di sini akan mencoba ngeload yang namanya si F. Nah, si F ini adalah extract feature song yang mana diinisiasikan menjadi Y. Nah, nantinya si FCC-nya ini akan memanggil si yang baru saja kita load tadi, yaitu si Y. Nah, selanjutnya di sini kita akan langsung coba saja. Nah, ini tandanya sudah bisa berjalan ya teman-teman ya. Berarti yang bagian ini sudah dapat dijalankan, dan selanjutnya kita akan menjalankan bagian generate features and labels. Nah, pada generate ini tentunya ada yang namanya all features dan all labels. Nah, di sini kita masukkanlah si genrenya, yang mana dalam genrenya ini ada string nama-nama si bagian file kita tadi. Kita lihat dulu, ada yang namanya blues, classical, country, yang seperti itu ya teman-teman, yang bagian ini ya. Ini ada blues, classical, country, disco gitu. Lalu dari genre tersebut dia akan memanggil si bagian directory si genre ini ada di mana. Lalu di sini ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini tipe si dalam genre ini apa aja? Sudah saya cek bahwa di sini .wav ya, disesuaikan saja teman-teman. Lalu di sini kita akan mengprint dan kita langsung lihat hasilnya.
Ini cuma melihat saja, teman-teman. Nah, ini sudah berjalan ya, teman-teman ya. Nah, untuk menjalankan hasil dari yang kita load di sini tadi, maka kita harus menjalankan bagian ini. Kita run. Ini prosesnya lumayan lama. Nah, nantinya ini tampilannya akan error, teman-teman. Tapi sebenarnya dia itu jalan. Nah, saya tidak tahu juga ini karena apa. Apa karena versi Python saya sudah 3.9, makanya dia tidak bisa menampilkan yang benar-benar tidak error. Tapi sebenarnya errornya di sini dia bisa dijalankan seperti itu. Seperti peringatan saja, seperti itu ya, teman-teman. Kita tunggu, memang prosesnya lumayan lama. Oke. Sembari kita menunggu yang ini, saya jelaskan terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya. Nah, di sini ada yang perintah print, maka dia akan mencetak hasil dari features dan labelnya. Ada berapa dari si hasilnya. Nah, selanjutnya dia akan men-training split. Nah, training split ini kita atur 0,8. Lalu si all datanya itu nanti memanggil si features dan label yang di atas ini tadi. Dipanggil lah sama si all data ini. Lalu di sini apabila si all data ini di random, maka dia akan memanggil yang kita inputkan tadi, yaitu features dan label. Selanjutnya di sini ada dua. Ada dua. Yang pertama ada si train, ada juga tes. Nah, train ini lebih banyak dan si tes ini lebih sedikit. Train itu kan percobaan, teman-teman. Dan si tes ini yaitu dia akan mengetes apakah bisa atau tidak. Lalu setelah itu, nah ini sudah selesai, teman-teman. Nah, ini tampilannya dia error. Nih, seperti ini kan, dia argument will result in error. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa si percobaan kali ini itu dapat dijalankan. Kenapa dijalankan? Mulai dari sini nih. Dijalankan dari bagian si yang tunggu, teman-teman. Bagian yang atas ini. Nah, dia menampilkan bahwa dia tidak error lagi. Udah bisa dijalankan. Tunggu. Ada bagian atasnya. Nah ini ya, teman-teman. Tengah. Nah, di bagian ini dia sudah memberitahu bahwa dia tidak error dan dapat dijalankan. Tapi pada biasanya dia tidak bisa diakses seperti itu. Sepertinya berpengaruh sama Python-nya. Karena kalau misalkan kita pakai Python yang masih rendah 2.9 atau seperti itu sepertinya bisa. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung melakukan percobaan selanjutnya nih, teman-teman. Tadi saya lagi menjelaskan ini, kita langsung saja. Nah, ini hasil dari bagian percobaan kali ini. Kenapa ini ada print dan ini print? Maka hasil dari ini tuh penampilan dari si features dan labelnya itu yaitu 900 dan 25.000. Dan si labelsnya yaitu hasil yang bawahnya tadi yang 900 dan 9. Selanjutnya di sini ada print lagi nih, dia mencetak hasil dari train dan test. Kalau yang di atas tadi dia mencetak features dan label, kalau yang di bawah ini train dan test. Hasil dari trainnya yaitu 720 dan 25.000, dan selanjutnya hasil dari tesnya yaitu 180 dan 25.000 gitu ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada yang namanya print lagi, mencetak lagi nih dia, teman-teman. Mencetak train input dan train labels, beda sama yang di atas tadi. Oke, selanjutnya untuk hasilnya sendiri yaitu 720 dan 720-70 seperti itu. Percobaan selanjutnya di sini kita akan membuat si XNN layer pertama dari 100 neurons. Nah, di sini ada yang namanya model. Nah, model ini dia menginputkan sequential. Nah, di sini diaturlah si dense-nya yaitu 100, yang mana dia menginputkan si train input. Lalu selanjutnya diatur value activation
10 dan activation-nya softmax. Nah, lalu di sini yang pentingnya dia akan mengprint atau mencetak DON dan juga loss apabila dia sudah bisa dijalankan seperti itu. Maka ketika kita sudah menjalankan ini, maka hasilnya kita coba. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Dia akan langsung mengelot hasil yang kita inputkan tadi, antara lain yang activation-nya Relu, lalu activation yang satunya lagi softmax dengan jeda dance-nya 10 dan dance yang atasnya 100 seperti itu. Lalu di sini kan dia menambahkan size-nya 32. Nah, nanti ketika dia ditampilkan maka size back size-nya itu 32, approach-nya 10 dan predation speed-nya 0,2 seperti itu. Maka hasil yang didapatkan dari loss ini kan dia menampilkan nih teman-teman. Apabila sudah bisa dijalankan, maka dia akan mengprint bagian ini. Nah, di sini dia mengprint down dan dia akan mengprint mencetak juga loss-nya adalah 1,1.2812 dan actuary-nya 0,5667. Oke, untuk percobaan chapter 6 ini mungkin sekian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.